Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua tentang musuh terbesar kita, sebagaimana direkam oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh terbesar kalian adalah nafsu kalian sendiri. Demikian kata Rasulullah. Ini menjadi penting bagi kita karena hawa nafsu ini imateri, tidak bisa kita lihat keberadaannya, tetapi ia nyata adanya dalam diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak aware, terkadang sensitivitas kita tidak begitu baik ketika hawa nafsu itu mulai muncul dalam diri kita. Yang paling mudah mengenalinya ketika ada stimulus yang memantik kita untuk marah misalnya, maka pasti akan ada dorongan dalam diri kita, terasa bergemuruh dalam dada kita untuk melampiaskan rasa amarah itu, entah dalam bentuk kata-kata kasar, umpatan kotor, atau bahkan tindakan kekerasan. Terkadang kita baru menyadari ketika sudah kejadian. Begitu marah terlampiaskan, selesai marahnya baru menyesal. Kenapa saya marah sedemikian rupa? Maka Rasulullah juga mengingatkan, al-ghadabu akhiruhu nadamun. Marah itu ujungnya adalah penyesalan. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita sadari, bahwa dalam struktur penciptaan diri kita ada unsur hawa nafsu di dalamnya yang tidak akan mendorong kita kepada hal lain kecuali keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu, surat Yusuf ayat 53. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Itulah kenapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk memerangi hawa nafsu kita, muharabatun nafs. Karena hawa nafsu inilah yang menjadi hijab tebal yang menghalangi diri kita dengan Allah. Tidak akan mungkin ruhani seseorang bisa naik melangit menuju Allah jika masih dipenuhi dengan hawa nafsu. Artinya hawa nafsu masih mengendalikan dirinya. Imam Al-Ghazali misalnya dalam Ihya Ulumuddin membuat perumpamaan kolbu kita itu seperti rumah spiritual, rumah ruhani. Akan tetapi rumah ruhani ini tidak akan bisa menyerap cahaya dari Allah ya, padahal Allah itu Allahu nurus samawati wal ard. Kalau qalbu kita masih diselimuti, dibebat oleh hawa nafsu kita, maka tidak ada cara lain untuk bisa kita mendekat kepada Allah, melangit menuju Allah, selain kita menundukkan hawa nafsu kita sehingga dia tidak lagi
mendorong-dorong kita, memprovokasi kita melakukan hal-hal atau perkataan yang tercela. Karena ciri hawa nafsu itu sederhana, dia akan berontak dibawa kepada kebaikan, ketaatan, kebenaran, sementara atau sebaliknya dia akan begitu senang kalau dibawa kepada keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan pada level-levelnya masing-masing. Rasa malas misalnya itu bagian dari hawa nafsu. Saat di luar Ramadan misalnya, mungkin di antara kita belum bisa istiqomah untuk bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Terkadang rasa malas untuk bangun masih mengalahkan semangat kita untuk hadir ke masjid. Itu hawa nafsu. Jadi cirinya dia itu malas dibawa kepada kebaikan dan kebenaran, dia berontak. Tapi dibawa kepada hal yang sia-sia, ya. Kalau anak remaja kita kenapa bisa kuat jam-jaman main game di handphonenya, yaitu hawa nafsunya mendorong dalam dirinya itu terus main game, tidak tahu waktu dan seterusnya. Itu hawa nafsu. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membuat perumpamaan hawa nafsu itu seperti anjing yang menggonggong. Dia terus meminta makan. Sekali dipenuhi makannya, dia mungkin diam, tapi beberapa saat kemudian dia akan menggonggong lagi. Itulah perumpamaan kalau orang masih dikendalikan oleh hawa nafsunya, dia akan capek oleh dirinya sendiri memenuhi hasrat keinginan hawa nafsunya, tapi tidak pernah ada ujungnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, untuk menundukkan hawa nafsu itu dua. Pertama, jangan dikasih makan. Karena Imam Ghazali memberi analogi dengan anjing yang menggonggong, maka betapapun anjing itu menggonggong, jangan dikasih tulang belulang, jangan dikasih daging. Dengan kata lain, tuntutan dorongan hawa nafsu kita yang mengajak kepada kemalasan, keburukan, kesia-siaan, kedurhakaan, jangan pernah dituruti, lawan. Itu sama dengan tidak memberi makan hawa nafsu kita. Maka perlahan-lahan dia akan lemah, dorongannya tidak liar lagi, tidak demikian kuat lagi memberontak dalam dada kita. Ini yang pertama. Nah, jadi jangan dikasih makan biar dia lemas. Yang kedua, berikan beban yang berat dengan ketaatan. Hawa nafsu kan berontak kalau dibawa kepada ketaatan, dia nggak senang, ya. Ngaji baru satu halaman, apa yang terdengar dalam diri kita? Sudah ngajinya nggak usah lama-lama, satu halaman udah bagus itu, ya kan? Kira-kira kan begitu kan? Muncul dorongan dalam diri, suara dalam diri kita begitu. Nggak sadar itulah suara hawa nafsu kita. Lebih baik main sajalah yang lain atau yang menyenangkan. Itu dorongan dari hawa nafsu kita. Maka kata Imam Ghazali, hajar dia dengan beban berat ketaatan. Sudahlah dia terlemahkan, nggak dikasih makan, kemudian dia dihajar dengan beban berat ketaatan, amal soleh, maka secara perlahan-lahan dia akan lemas, lemah dan tunduk. Kalau sudah tunduk, maka tidak lagi kemudian memprovokasi kita, mengganggu kita, mengacaukan diri kita untuk kemudian terdorong melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hingga pada satu titik nanti ketika mujahadah kita, ini tentang mujahadah berarti ya, mujahadatun nafs, perlawanan, perjuangan mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika pada satu titik nanti Allah telah ridho dengan mujahadah kita, walladzina jahadu fina, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah akan kokohkan kita dengan hidayahnya untuk istiqomah kita menempuh jalan-jalan keridhaan Allah.
Dan hawa nafsu yang sudah memperoleh hidayah dari Allah, inilah nafs mutmainnah. Di surat Yusuf tadi, innan nafsal amratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang sudah mendapatkan rahmat dari Tuhanku, dari Allah, dia menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi kemudian mendukung untuk dibawa dalam hal-hal ketaatan dan kebaikan, dan pada akhirnya nanti mereka lah yang akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Puasa ini latihan spiritual dari Allah untuk kita. Bagaimana kita dilatih selama sebulan untuk terkondisikan dalam nuansa Ramadan, mengendalikan hawa nafsu kita, tidak menurutinya, lalu kemudian mengisi Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang luar biasa, sholatnya, qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, plus tadaburnya, dan amal-amal soleh lainnya. Ini sesungguhnya latihan spiritual dari Allah melalui puasa, agar setelah puasa nanti kita betul-betul menjadi orang yang mampu mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu kita, sehingga betul-betul menjadi nafs mutmainnah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.